Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonas Prince Gultom dengan NIM 2309036025, program studi teknik industri. Saya akan mempresentasikan tugas besar meteorologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isayani, STMT IPM, dengan judul Analisis Sistem Antrean Administrasi Kontrak menggunakan metode teori antrean pada Departemen Pengadaan Jasa PT Pupuk Kalimantan Timur. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kelancaran administrasi kontrak pasca tender di Departemen Pengadaan Jasa PT Pupuk Kalimantan Timur sangat bergantung pada kinerja dua personal checker yang bertugas memeriksa dokumen yang masuk dari berbagai unit kerja dan mitra perusahaan. Namun, pola kedatangan dokumen yang bersifat acak dan terbukti mengikuti distribusi Poisson menciptakan ketidakseimbangan beban kerja yang signifikan, di mana pada periode tertentu volume dokumen sangat rendah, sementara pada periode puncak melonjak drastis hingga menyebabkan penumpukan berkas dan memperpanjang lead time penyelesaian administrasi kontrak di luar batas standar perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan dokumen yang ada belum mampu mengantisipasi fluktuasi permintaan secara optimal. Pendekatan teori antrian dipandang relevan untuk menganalisis permasalahan ini, mengingat prinsip dasarnya dapat digunakan untuk mengukur tingkat utilisasi, waktu tunggu, serta menentukan jumlah server yang optimal. Meskipun teori antrian telah banyak diterapkan pada berbagai sektor seperti perbankan, pelayanan publik, dan pelabuhan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggunakannya untuk menganalisis aliran dokumen administrasi pengadaan jasa. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi model antrian multi-server sebagai pendekatan untuk mengoptimalkan sistem pemeriksaan dokumen di Departemen Pengadaan Jasa PT Pupuk Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pola distribusi kedatangan dokumen kontrak di Departemen Pengadaan Jasa PT Pupuk Kalimantan Timur. Yang kedua, bagaimana performa sistem antrean saat ini di Departemen Pengadaan Jasa PT Pupuk Kalimantan Timur. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana rekomendasi perbaikan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas dokumen. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pola distribusi kedatangan dokumen. Yang kedua, menganalisis kinerja sistem antrian saat ini melalui perhitungan parameter utilitas pelayanan, jumlah antrean, dan waktu tunggu. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas dokumen. Batasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian hanya berfokus pada analisis sistem antrian pada dokumen pasca tender. Lalu yang kedua, penelitian hanya berfokus pada peran yang dilakukan oleh checker sebagai karyawan yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen. Asumsi dari penelitian ini yaitu yang pertama, setiap dokumen yang masuk ke sistem pemeriksaan maksimal melalui 3 kali tahap revisi untuk menjaga konsistensi perhitungan laju pelayanan. Lalu yang kedua, sistem diasumsikan menggunakan prinsip first come and first serve, di mana dokumen yang tiba lebih awal diproses terlebih dahulu tanpa adanya prioritas khusus. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu yang pertama mengenai pengadaan jasa. Menurut Reski dan Handayani tahun 2023, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna untuk dapat atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan atau instansi itu sendiri. Upaya tersebut dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan spesifikasi harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Lalu yang kedua mengenai teori antrian. Menurut Botutihe tahun 2018 dalam Sihaan dan Mansur tahun 2023, teori antrian pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlangga di tahun 1913. Teori antrian adalah ilmu yang mempelajari suatu antrian, di mana antrian merupakan kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berguna baik bagi perusahaan, manufaktur, atau jasa. Lalu untuk pengertian steady state, menurut Onuneng dan kawan-kawan di tahun 2025, proses Markov akan mencapai kondisi steady state di mana probabilitas status menjadi konstan setelah beberapa periode. Kondisi ini penting dalam analisis antrian karena memungkinkan perhitungan metrik kinerja, perancangan sistem yang efisien, dan estimasi kebutuhan sumber daya. Pengertian dari distribusi Poisson, menurut Sarfin dan kawan-kawan di penelitian tahun 2024,
Distribusi Poisson menyatakan jumlah peristiwa dalam periode waktu tertentu dengan rata-rata kejadian yang diketahui, di mana setiap kejadian bersifat independen satu sama lain. Fungsi kepadatan peluangnya dapat dilihat pada penjelasan di PowerPoint. Lalu ini merupakan penelitian terdahulu di mana Harahap dan kawan-kawan di tahun 2014 peneliti tentang sistem antrian pelayanan nasabah di PT Bank Negara dengan metode penelitian teori antrian. Lalu Koirunisa dan Martini di tahun 2021 analisis sistem antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Lalu yang ketiga Rasunudin dan kawan-kawan di tahun 2023 menganalisis sistem antrian pembelian tiket di pelabuhan penyeberangan Gorontalo. Lalu yang terakhir ada Setiawan dan kawan-kawan di tahun 2021 simulasi penerapan teori antrian dalam pembatasan pengunjungan objek wisata. Adapun lokasi penelitian yang saya lakukan itu bertempat di PT Pupuk Kalimantan Timur, Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dengan waktu penelitian yang dilakukan selama 5 bulan, dimulai dari tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Tahapan penelitian ini yang saya lakukan yaitu yang pertama tahap persiapan, diikuti oleh studi pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan asumsi penelitian. Lalu ada tahap pengumpulan data yang terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu ada tahap pengolahan data, yaitu tahap uji distribusi kedatangan, tahap penentuan parameter antrian, dan tahap pengolahan untuk mengetahui kinerja sistem existing. Yang keempat yaitu tahap analisis dan pembahasan, yang mencakup perbandingan efisiensi performa pelayanan serta pemetaan beban kerja atau workload balancing antara kondisi existing dan sesudah usulan perbaikan berupa pengoptimalan peran staf organisasi. Lalu yang terakhir yaitu tahap penutup. Kesimpulan dirumuskan mencakup hasil validasi distribusi kedatangan dokumen, tingkat efektivitas kinerja sistem pelayanan checker existing, serta bentuk usulan perbaikan manajerial yang direkomendasikan untuk perusahaan. Adapun diagram alir kegiatan yang dapat dilihat pada layar tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.